Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 yang beranggotakan Feni Dwi Amalia, Tamara Dewi Anggraini, Vivi Ayu Rahmawati, Salwa Alfa Rohmatin akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami yang berjudul Pengelolaan Pinjaman Dalam atau Luar Negeri Daerah. Baik, kita simak video berikut ini. Dalam bahasan ini, kami mempunyai subbahasan yaitu A. Pinjaman daerah, B. Manajemen utang luar negeri pemerintah, C. Penerusan pinjaman luar negeri pemerintah kepada daerah. Poin A tentang pinjaman daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan dan Keuangan antara pemerintah pusat dan daerah menetapkan bahwa pinjaman daerah sebagai salah satu penerimaan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi yang dicatat dan dikelola dalam APBD. Yang pertama, sumber pinjaman daerah. Ada dua, yaitu dalam negeri dan luar negeri. Dalam negeri bersumber dari pemerintah pusat, lembaga keuangan bank, lembaga keuangan non-bank, masyarakat, dan sumber lainnya, pemerintah, daerah lain, dan lain-lain. Yang kedua, luar negeri. Ada bilateral, ada multilateral. Bilateral diberikan secara langsung dan bersumber pada pinjaman antar negara donor dan antar negara peminjam. Yang multilateral bersumber pada perjanjian antar negara donor dengan lembaga internasional seperti Bank Dunia dan moneter dan lain-lain. Yang kedua yaitu jenis pinjaman, ada jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Semua kewajiban pembayaran kembali pinjaman itu meliputi pokok pinjaman, bunga, dan biaya lain. Nah, jangka pendek itu dalam kurun waktu kurang atau sama dengan 1 tahun anggaran dan harus dilunasi dalam tahun anggaran yang bersangkutan dan digunakan untuk menutup kekurangan kas. Dalam jangka menengah, itu kurun waktu lebih dari 1 tahun anggaran dan harus dilunasi dalam kurun waktu yang tidak melebihi sisa masa jabatan kepala daerah. Digunakan untuk membiayai penyediaan layanan umum yang tidak menghasilkan penerimaan. Dan jangka panjang itu lebih dari 1 tahun dan harus dilunasi pada tahun anggaran berikutnya sesuai dengan persyaratan pinjaman dan digunakan untuk membiayai proses investasi. Yang ketiga, persyaratan pinjaman daerah. Yang A, batas maksimum jumlah pinjaman. 1. Jumlah kumulatif pokok pinjaman daerah yang wajib dibayar itu tidak melebihi 75% dari jumlah penerimaan umum APBD tahun sebelumnya. Nah, rumus penerimaan umum APBD yaitu PU atau penerimaan umum sama dengan PD atau jumlah penerimaan daerah dikurangi DAK atau dana alokasi khusus ditambah DD atau dana darurat ditambah DP atau dana pinjaman ditambah PL atau penerimaan lain yang penggunaannya dibatasi untuk membiayai pengeluaran tertentu. Berdasarkan proyeksi penerimaan dan pengeluaran daerah tahunan selama jangka waktu pinjaman, Debt Service Coverage Ratio atau DSCR paling sedikit itu 2,5. Nah, rumus DSCR adalah PAD ditambah BD ditambah DAU dikurangi BW dibagi P ditambah B ditambah BL dan lebih dari sama dengan 2,5. Untuk keterangannya, PAD adalah pendapatan asli daerah ditambah BD adalah bagian daerah dari PBB, biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan, penerimaan sumber daya alam, bagian daerah lainnya, ditambah DAU atau dana alokasi umum, dikurangi BW adalah belanja wajib, dibagi P adalah angsuran pokok pinjaman yang jatuh tempo pada tahun anggaran yang
bersangkutan, ditambah B adalah bunga pinjaman yang jatuh tempo pada tahun anggaran yang bersangkutan, ditambah HBL atau biaya lainnya, seperti biaya bank, biaya komitmen, dan lain-lain. Nah, jumlah pinjaman jangka pendek itu harus 1/6 dari jumlah biaya belanja APBD tahun anggaran yang sedang berjalan. Yang B, batas maksimum jangka waktu pinjaman daerah. Batas maksimum jangka waktu pinjaman daerah disesuaikan dengan umur ekonomi aset dengan jangka waktu paling lama 30 tahun termasuk masa tenggang dan masa konstruksi proyek. Poin C yaitu larangan penjaminan. Daerah dilarang melakukan perjanjian yang bersifat penjaminan terhadap pihak lain seperti BUMD dan pinjaman ke pihak swasta yang mengakibatkan beban atas keuangan daerah. Barang milik daerah yang digunakan untuk melayani kepentingan dari masyarakat seperti rumah sakit, sekolah, pasar itu tidak boleh dijadikan sebagai jaminan untuk memperoleh pinjaman daerah. Saya Tamara Dewi Anggraini, NIM 146. Di sini saya akan menjelaskan mengenai perhitungan dari Debt Service Coverage Ratio atau DSCR yang saya peroleh dari skripsi yang dilakukan oleh Duyono dengan judul Analisis Pinjaman Daerah sebagai salah satu alternatif pembiayaan pembangunan daerah, di mana dalam tabel pertama diketahui nilai dari angsuran pokok pinjaman dan bunga pinjaman, dan apabila dihitung sesuai dengan rumus, maka diperoleh jumlah sebesar 81.177.851.060 rupiah. Sedangkan pada tabel kedua diketahui tabel mengenai nilai dari pendapatan asli daerah, dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan belanja wajib dalam rupiah. Dan apabila dihitung sesuai dengan rumus, yaitu PAD plus DBH plus DAU min BW, maka diperoleh jumlah sebesar 204.727.440.190 rupiah. Jadi perhitungan DSCR yaitu dengan membagi tabel kedua dengan tabel pertama, yaitu 204.427.440.190 rupiah dibagi dengan tabel pertama, yaitu 81.177.851.060 rupiah, sehingga didapatkan hasil 2,5. Jadi Debt Service Coverage Ratio pada pemerintah Kabupaten Sleman tahun 2009 adalah sebesar 2,5, dan hasil ini telah memenuhi persyaratan yang diatur dalam peraturan pemerintah nomor 54 tahun 2005 untuk melakukan pinjaman. Jadi dapat disimpulkan bahwa pemerintah Kabupaten Sleman layak dan mampu untuk mengadakan pinjaman daerah. Oke, ya selanjutnya yaitu mengenai pemanfaatan pinjaman luar negeri. Nah, berkaitan dengan keputusan Menteri Keuangan atau KMK nomor 35/KMK 07/2003 mengenai perencanaan, pelaksanaan atau penatausahaan dan pemantauan penerusan pinjaman luar negeri. Dana pinjaman pemerintah diteruskan kepada daerah dalam bentuk pinjaman atau hibah untuk membiayai proyek daerah. Nah, jenis proyek ini dibagi menjadi 2 proyek, yaitu proyek cost recovery atau proyek sarana dan prasarana yang menghasilkan penerimaan, dan proyek non cost recovery yaitu proyek yang tidak menghasilkan penerimaan. Nah, di sini dana pinjaman dari pemerintah yang berupa pinjaman ataupun hibah
di sini digunakan untuk membiayai proyek non-cost recovery yang diupayakan dibiayai melalui hibah. Sedangkan proyek cost recovery dibiayai melalui pinjaman. Nah, di sini besarnya porsi hibah dan pinjaman tergantung dari kapasitas fiskal daerah tersebut. Selanjutnya yaitu mengenai prosedur pinjaman daerah. Nah, ketika daerah akan mengajukan pinjaman, maka pinjaman daerah dilakukan dengan persetujuan DPRD. Persetujuan DPRD terhadap usulan pemerintah daerah untuk mendapatkan pinjaman dilakukan secara seksama dengan mempertimbangkan kemampuan daerah untuk membayar, batas maksimum pinjaman, penggunaan dana pinjaman, angsuran pokok pinjaman, jangka waktu, masa tenggang pengembalian pokok pinjaman, dan tingkat bunga. Nah, berdasarkan persetujuan DPRD tersebut, daerah mengajukan pinjaman kepada calon pemberi pinjaman. Selanjutnya, setiap pinjaman daerah dituangkan dalam surat perjanjian pinjaman antara daerah dengan pemberi pinjaman. Lalu, perjanjian pinjaman tersebut ditandatangani atas nama daerah oleh kepala daerah dan pemberi pinjaman. Nah, pinjaman daerah tersebut dibagi menjadi dua jenis pinjaman, yaitu yang pertama pinjaman yang bersumber dari pemerintah pusat dan pinjaman daerah yang bersumber dari luar negeri. Nah, yang pertama yaitu pinjaman yang bersumber dari pemerintah pusat. Untuk memperoleh pinjaman yang bersumber dari pemerintah pusat, daerah mengajukan pinjaman usulan kepada Menteri Keuangan disertai dengan surat persetujuan dari DPRD. Nah, studi kelayakan dan dokumen-dokumen lain diperlukan untuk dilakukan evaluasi. Perjanjian pinjaman dari pemerintah pusat ditandatangani oleh Menteri Keuangan dan Kepala Daerah. Lalu yang kedua adalah pinjaman daerah yang bersumber dari luar negeri. Untuk memperoleh pinjaman daerah yang bersumber dari luar negeri, daerah mengajukan usulan pinjaman kepada pemerintah pusat disertai dengan surat persetujuan dari DPRD untuk dilakukan studi kelayakan dan dokumen-dokumen lain yang diperlukan. Perjanjian pinjaman daerah yang bersumber dari luar negeri ditandatangani oleh kepala daerah dengan pemberian pinjaman luar negeri. Saya Vivi Ayu Rahmawati, NIM akhir 158. Di sini saya akan menjelaskan presentasi subbab yang selanjutnya, yaitu pembayaran kembali pinjaman daerah. Semua pembayaran yang menjadi kewajiban daerah yang telah jatuh tempo atas pinjaman daerah merupakan prioritas dan dianggarkan dalam pengeluaran anggaran pendapatan dan belanja daerah. Dengan menempatkan kewajiban daerah atas pinjaman daerah sebagai salah satu prioritas dan dianggarkan dalam pengeluaran anggaran pendapatan dan belanja daerah, maka pemenuhan kewajiban tersebut dimaksudkan mempunyai kedudukan yang sejajar dengan pengeluaran lain yang harus diprioritaskan oleh daerah. Misalnya, pengeluaran yang apabila tidak dilakukan akan menimbulkan kerawanan sosial. Dengan demikian, pemenuhan kewajiban pinjaman daerah tersebut tidak dapat dikesampingkan apabila penerimaan target anggaran pendapatan dan belanja daerah tidak tercapai. Adapun pembayaran kembali pinjaman daerah yang bersumber dari luar negeri dibayar sesuai dengan mata uang yang ada di perjanjian pinjaman luar negeri. Ketentuan lebih lanjut mengenai penyaluran dan pembayaran kembali pinjaman luar negeri ditentukan oleh Menteri Keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Apabila daerah tidak dapat memenuhi kewajiban pembayaran kembali pinjaman daerah yang bersumber dari luar negeri, maka diselesaikan sesuai dengan perjanjian pinjaman. Baik, untuk subbab yang selanjutnya yaitu pembukuan dan pelaporan. Yang pertama adalah pembukuan. Semua penerimaan dan kewajiban dalam rangka pinjaman daerah dicantumkan dalam APBD, yaitu anggaran pendapatan dan belanja daerah, dan dibukukan sesuai dengan standar akuntansi keuangan pemerintah daerah.
Keterangan tentang semua pinjaman jangka panjang dituangkan dalam lampiran dari dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, di mana lampiran tersebut merupakan bagian dari dokumen APBD sehingga menjadi dokumen yang diperoleh oleh masyarakat. Selanjutnya adalah pelaporan pinjaman daerah. Pelaporan pinjaman daerah dilakukan oleh Kepala Daerah kepada DPRD secara berkala dengan tembusan kepada Menteri Keuangan tentang perkembangan jumlah kewajiban pinjaman daerah dan tentang pelaksanaan dalam rangka memenuhi kewajiban pinjaman yang telah jatuh tempo. Laporan Kepala Daerah kepada DPRD ini dilakukan dalam rangka sebagai laporan pertanggungjawaban atas keuangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Baik, kita akan memasuki subbab yang baru, yaitu manajemen utang luar negeri pemerintah. Pada manajemen utang luar negeri pemerintah, agar dapat berjalan lebih optimal, ada beberapa alternatif atau butir yang perlu dilakukan, yaitu yang pertama adalah indikator tambahan. Pada manajemen klasik, biasanya menggunakan rasio dari outstanding utang terhadap produk domestik bruto atau yang disebut dengan debt ratio sebagai indikator utamanya. Hal ini berlaku bagi utang jangka pendek, utang jangka panjang, baik domestik atau luar negeri. Kemudian, pada tahun 2001 bulan Desember terdapat indikator tambahan, yaitu rasio antara kewajiban pembayaran pokok dan bunga utang atau yang disebut dengan debt service terhadap penerimaan pajak atau penerimaan anggaran pendapatan dan belanja negara atau yang disebut dengan debt service ratio to fiscal revenues. Lalu, langkah yang kedua adalah pengurangan pokok utang. Ada beberapa langkah yang dapat dilakukan, yaitu yang pertama adalah penghapusan utang melalui kombinasi rekayasa keuangan dan renegosiasi komersial dengan kreditor. Lalu yang kedua adalah pengurangan debt stock melalui arbitrase internasional. Yang ketiga, negosiasi utang luar negeri pemerintah baik pada level geopolitik ataupun pada level strategi. Dan yang keempat adalah renegosiasi bilateral terutama dengan negara Jepang. Lalu langkah atau alternatif yang ketiga yaitu pengendalian debt service sebagai rasio dari penerimaan negara. Baik, saya akan menjelaskan subbab yang selanjutnya, yaitu mengenai penerusan pinjaman luar negeri pemerintah kepada daerah. Nah, sebelum kita mengetahui lebih lanjut bagaimana sih penerusan pinjaman luar negeri pemerintah kepada daerah, kita harus mengetahui dari mana sih sumber pinjaman luar negeri tersebut dan bagaimana bentuk penerusannya kepada daerah. Yang pertama adalah sumber pinjaman luar negeri atau yang disebut pinjaman pemerintah. Pinjaman luar negeri bersumber dari lembaga multilateral, negara lain secara bilateral, perbankan, lembaga keuangan, dan lembaga internasional lainnya. Dan yang kedua adalah bentuk penerusan kepada daerah. Pinjaman luar negeri dapat diteruskan sebagai sebuah pinjaman dan juga dapat diteruskan sebagai sebuah hibah. Pinjaman adalah pinjaman luar negeri yang diteruskan kepada daerah, di mana ada kewajiban daerah untuk membayar kembali pinjaman tersebut. Sedangkan hibah adalah pinjaman luar negeri yang diteruskan kepada daerah tanpa ada kewajiban daerah untuk membayar kembali pinjaman tersebut. Penerusan pinjaman luar negeri pemerintah kepada daerah. Ada dua pinjaman, yang pertama yaitu pinjaman pemerintah yang diteruskan sebagai pinjaman, yang kedua yaitu pinjaman pemerintah yang diteruskan sebagai hibah. Nah, dalam pinjaman pemerintah yang diteruskan sebagai pinjaman tersebut ada beberapa poin-poin penting. Di antaranya yang pertama yaitu persyaratan pinjaman. Persyaratan pinjaman dalam PPLN atau pemberian pinjaman luar negeri merupakan acuan dalam menetapkan persyaratan pinjaman dalam NPPP atau naskah
perjanjian dalam pinjaman. Nah, dalam NPPP tersebut menggunakan mata uang asing atau mata uang rupiah, serta persyaratan dalam NPPLN atau naskah perjanjian pinjaman luar negeri tersebut diantaranya berupa pokok pinjaman, besaran suku bunga pinjaman, biaya, serta jangka waktu pengembalian hingga masa tenggang. Yang kedua yaitu penandatanganan NPPP atau naskah perjanjian penerusan pinjaman. Dalam hal ini, Menteri Keuangan, Direktur Jenderal Lembaga menandatangani naskah perjanjian penerusan pinjaman dengan kepala penerimaan pinjaman yang dilakukan setelah penandatanganan NPPLN selambat-lambatnya sampai tanggal efektif pinjaman sesuai dengan NPPLN. Yang ketiga yaitu perubahan NPPP atau naskah perjanjian perumusan pinjaman. Dalam perubahan NPPP ini terdapat keinginan perubahan terhadap NPPP tentang realokasi atau pembatalan masa berlaku serta kepala daerah yang mengajukan usul perubahan NPPP kepada Kementerian Keuangan, Kepala Bappenas yang dilengkapi dokumen yang disyaratkan serta adanya alasan perubahan tersebut. Yang keempat yaitu penarikan dana penyaluran pinjaman. Nah, dalam hal ini berdasarkan NPPP, Direktur Jenderal Anggaran Penerbitan Daftar Isian Penerusan Pinjaman Luar Negeri atau biasa disingkat dengan DIPPLN sebagai dasar pencairan dan penyaluran dana pinjaman. Penarikan pinjaman tersebut dapat dilakukan melalui Direktur Payment dan Free Financing. Yang kelima, ada pembayaran kembali pinjaman. Dalam pembayaran kembalian pinjaman ini, pembayaran biasanya dilakukan oleh daerah yang sesuai ketentuan dalam NPPP di mana Jenderal Keuangan membuka rekening dengan menampung bank untuk pembayaran kembali dari pinjaman daerah. Dan yang keenam adalah pemantauan dan pelaporan pinjaman. Dalam pelaporan pinjaman ini biasa dilakukan oleh Departemen Keuangan Bappenas dan lembaga teknis terkait kinerja pelaksanaan proyek dari pinjaman dalam kinerja atau penyampaian target dan sasarannya. Selanjutnya yaitu ada pinjaman pemerintah yang diteruskan sebagai hibah. Dalam pinjaman tersebut ada beberapa poin penting diantaranya. Yang pertama yaitu persyaratan hibah. Dalam persyaratan hibah ini, proyek yang dihibahkan dari penerusan pinjaman dalam bentuk hibah ini adalah proyek non-cost recovery atau biasa disebut dengan pengembalian biaya operasi yang telah dikeluarkan oleh kontraktor selama cadangan belum ditemukan hingga produksinya secara komersial. Serta proyek yang memenuhi kriteria tersebut diatur dalam pasal 5 kecuali huruf di KMK 35/2003. Yang kedua ada penandatanganan naskah perjanjian hibah. Direktur Jenderal Anggaran menandatangani naskah perjanjian hibah atau NPH dengan kepala daerah penerimaan hibah yang dilakukan bersamaan dengan penandatanganan NPPLN. Yang ketiga, ada penarikan dan penyaluran hibah. Dalam penarikan ini, berdasarkan naskah perjanjian hibah, Jenderal Keuangan menerbitkan daftar isi pinjaman hibah kepada daerah sebagai dasar pencarian dan penyaluran dana pinjaman yang akan diteruskan kepada daerah dalam bentuk hibah. Yang keempat, ada pemantauan dan pelaporan hibah. Pada Departemen Keuangan tersebut melakukan pemantauan atas kinerja proyek yang berasal dari hibah dalam pencapaian target dan sasaran
yang telah ditetapkan NPH, serta kepala daerah melaporkan realisasi fisik serta penerapan dana dan permasalahan yang ada di proyek kepada Menteri Keuangan yang ditembuskan kepada Bappenas selama 3 bulan. Selanjutnya saya akan menjelaskan review jurnal yang telah kelompok kami review dengan judul Pengaruh Pinjaman Daerah, Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kemiskinan dan Pertumbuhan Ekonomi di Jawa Tengah. Dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh pinjaman daerah serta pendapatan asli daerah terhadap kemiskinan dan pertumbuhan ekonominya. Variabel yang digunakan adalah variabel independen dan variabel dependen. Pada variabel independen ini terdapat pinjaman daerah dan pendapatan asli daerah, sedangkan pada variabel dependen ini terdapat adanya kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi. Data dan metode penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari Dirjen Perimbangan Keuangan. Data yang diperoleh adalah dari data panel. Metode jurnal ini menggunakan deskriptif, kuantitatif, dan data analisis panel. Hasil penelitian terdapat koefisiensi determinasi, uji T1 dan uji T2. Pada uji T1 ini yang didapatkan dari pinjaman daerah dan pendapatan asli daerah yang berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan. Sedangkan pada uji T2 ini didapatkan hasil dari pinjaman daerah yang berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, tetapi pendapatan asli daerahnya tidak berpengaruh. Kelebihan dari jurnal ini adalah memiliki data sekunder yang dijelaskan sumbernya yang berasal dari Dirjen Pengembangan Keuangan Daerah (BPS), serta dipaparkan data secara jelas dari rata-rata pinjaman daerah dan pendapatan asli daerahnya pada tahun 2010 sampai tahun 2015, serta disertakan tabel grafik sehingga memudahkan pembaca. Adanya bahasa baku yang mudah dipahami oleh pembaca. Sedangkan kekurangan pada jurnal ini adanya metode penelitian yang belum lengkap dan tidak disertai teknik samplingnya. Meskipun disertai tabel, tetapi peletakan datanya kurang tepat. Demikian yang dapat kami sampaikan. Sekian dan terima kasih. Semoga dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.